bersama Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai salah satu bagian dari pokok bahasan teorema Pitagoras, dan pada kali ini yang akan dibahas adalah mengenai perbandingan segitiga istimewa. Nah, kenapa ini disebut dengan segitiga istimewa? Nah, ini karena untuk segitiga yang akan kita bahas kali ini, dia memiliki perbandingan yang tetap. Dan ini kita batasi ya, segitiga istimewa yang dimaksud di sini adalah yang pertama adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku 30-60. Dan satunya lagi ini adalah segitiga siku-siku 45. Nah, saya katakan seperti ini. 30 dan 45 ini menunjukkan besar sudut selain sudut siku-sikunya gitu. Jadi kita namakan aja segitiga siku-siku 30-60 dan segitiga siku-siku 45 ya. Oke. Jika kita gambarkan ini segitiga siku-siku 30-60 ini diperoleh awalnya itu dari segitiga sama sisi. Dari segitiga sama sisi kita gambar. Kemudian dari segitiga sama sisi ini, nah dari segitiga sama sisi ini kita potong tepat di bagian garis tinggi. Nah, ini kalau segitiga sama sisi, garis tinggi sama dengan garis bagi sama dengan garis sumbu ya, itu juga. Nah, kita potong dan kita akan memperoleh dua segitiga, di mana salah satu segitiga ini besar sudutnya adalah 30 derajat dan 60 derajat, sementara yang ini pastilah tegak lurus. Besar sudutnya itu 90 derajat ya. Nah, yang ini yang dimaksud dengan segitiga siku-siku 30-60. Kemudian satu lagi segitiga siku-siku yang sudutnya 45 derajat, dia awalnya diperoleh dari persegi. Dari sebuah persegi nih. Kemudian kita bagi dua berdasarkan diagonalnya. Nah, ketika kita bagi dua berdasarkan diagonalnya, dia akan terbentuk dua buah segitiga, di mana salah satu segitiga ini, yang ini pastilah sudut siku-siku ya 90 derajat. Yang ini 45 derajat diperoleh dari 90 derajat dibagi dua, ini pun pasti akan diperoleh 45 derajat. Nah, inilah awal mula kita memperoleh segitiga siku-siku istimewa ya, segitiga istimewa aja kita sebut. Nah, sekarang yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana perbandingan dari masing-masing segitiga istimewa ini, perbandingan sisi-sisinya. Oke, kita mulai dari yang segitiga 30-60. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa segitiga 30-60 ini diperoleh dari segitiga sama sisi. Ya, dari segitiga sama sisi. Kemudian kita bagi berdasarkan garis tinggi. Kita bagi dua ya di sini berdasarkan garis tinggi, dan kita ketahui bersama bahwa segitiga sama sisi sudut-sudutnya pastilah masing-masing adalah 60 derajat. Nah, ini udah pasti 60 derajat ya. Nah, kemudian yang di atas ini
itu 60 derajat juga, tapi karena ada garis bagi maka sudutnya akan terbagi dua sama besar dan ini akan dihasilkan sudut 30 derajat. Nah, kita perhatikan sekarang ada sebuah segitiga dan kita misalkan sisi-sisi dari segitiga ini adalah dua satuan ya. Di sini saya tulis 2, di sini saya tulis 2. Nah, yang bagian alas pun ini pasti 2 karena terbagi 2 ya. Ini masing-masing panjangnya adalah 1 satuan. Sehingga kalau kita tuh dari segitiga siku-siku yang 30-60 ini kita sudah memperoleh dua sisi. Kita sudah memperoleh dua sisi. Nah, sekarang kita coba tentukan sisi yang satunya lagi. Oke, biar gampang ya kita kasih nama. Ini adalah segitiga ABC. Sementara yang merupakan segitiga istimewa adalah segitiga DBC. Oke, dari segitiga DBC nih. Dari segitiga DBC, untuk memperoleh perbandingannya lengkap berarti kita perlu mengetahui panjang dari CD ya, yang merupakan garis tinggi sekaligus garis bagi sekaligus garis berat sekaligus garis sumbu ya, ini karena segitiganya sama sisi. Nah, CD pada kasus ini kalau kita perhatikan, CD ini adalah bagian dari segitiga siku-siku DBC. Sehingga untuk memperoleh CD ini bisa kita gunakan teorema Pitagoras, di mana CD pangkat 2 itu akan diperoleh dari BC pangkat 2 dikurangi BD pangkat 2 ya, di mana BC pangkat 2-nya adalah 2 pangkat 2 ya. BC-nya sendiri ada 2 satuan, berarti BC pangkat 2 ini jadi 2 pangkat 2, sementara BD panjangnya 1 satuan. Berarti di sini BD kuadrat sama dengan 1 kuadrat, sehingga kita memperoleh 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Ini masih CD pangkat 2. Yang kita perlukan adalah panjang CD ya. CD pangkat 2-nya 3. Nah, untuk memperoleh panjang CD berarti kita akarkan juga 3-nya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa panjang CD adalah akar 3. Nah, ini panjangnya adalah akar 3 satuan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pada segitiga siku-siku 30-60, kita pisahkan di sini ya. Pada segitiga siku-siku 30-60, perbandingan sisi-sisinya adalah 1, 2 akar 3, di mana 2 merupakan panjang ruas garis dari sisi terpanjang, atau 2 ini merupakan panjang dari hipotenusanya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, dan setiap permasalahan yang terkait segitiga istimewa ini mengacunya ke sini ya. Contoh, kita lihat salah satu beberapa soalnya. Misalkan diketahui sebuah segitiga siku-siku, ada sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana di sini siku-sikunya di A. Diketahui segitiga siku-siku ABC dan siku-sikunya di A. Kemudian diketahui bahwa panjang BC adalah 12 cm. Sementara diketahui lagi sudut ABC ya. Di sini sudut B ini adalah 30 derajat. Jadi pertanyaan, berapakah panjang AB? Misalkan pertanyaannya nih, yang pertama adalah berapakah panjang AB tadi ya. Yang kedua, tentukan keliling dari segitiga ABC. Oke, kita jawab dulu yang pertama nih.
kita jawab dulu yang bagian A. Bagian A ditanyakan adalah panjang AB. Nah, kita perhatikan panjang AB yang ditanyakan, sementara yang diketahui adalah panjang BC. AB dengan BC kalau dilihat dari perbandingan ini ya, AB dengan BC nih berarti ini tetap ya perbandingannya nih, AB dengan BC. Kalau kita perhatikan dari segitiga siku-siku 30-60 ini perbandingannya itu adalah akar 3 berbanding dengan 2. Nah, bagaimana bisa kita tahu seperti itu? Nah, perhatikan nih, AB ini letaknya itu AB ini merupakan bagian dari sudut 30 derajatnya, itu aja ya biar gampang. Nah, di sini perhatikan yang sisi yang merupakan bagian dari sudut 30 derajat itu adalah akar 3. Sehingga AB ini kita tuliskan akar 3. Dan satunya lagi BC. BC merupakan hipotenusa. Nah, hipotenusa perbandingannya pada segitiga ini adalah 2. Jadi bisa kita tuliskan bahwa ini akar 3 berbanding 2 ya ketika yang ditanyakannya AB. Nah, kita lanjutkan, diketahui BC nih. Kita tuliskan BC-nya sendiri adalah 12. Nah, berarti kita memperoleh seperti ini ya. AB dibagi 12 itu akan sama dengan akar 3 dibagi 2. Nah, yang ingin kita ketahui adalah AB ini berdasarkan aturan aljabar. AB ini akan diperoleh dari akar 3/2 ya, dikali dengan 12. Nah, ingat aturan perkalian dengan pecahan yang bilangannya dikalikan hanya dengan pembilang. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi 12 akar 3 dibagi 2. Nah, yang pembilangnya perkalian 12 dengan akar 3 penyebutnya 2. Ini yang dibagi hanya 12 aja ya, bedakan dengan penjumlahan. Jadi di sini nih 12 akar 3 dibagi 2, kita bagi 12 dengan 2 cukup. Berarti 12 bagi 2 itu 6. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa panjang AB adalah 6 akar 3 cm. Oke, ini dia jawaban pertama kita yang bagian A. Kita bisa menyimpulkan bahwa panjang AB adalah 6 akar 3 cm. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah keliling dari segitiga ABC. Nah, sementara untuk bisa mengetahui keliling segitiga ABC tentunya ini jumlah sisi-sisinya kan harus dijumlahkan ya. Panjang sisi-sisinya harus dijumlahkan nih, mohon maaf. Nah, untuk bisa kita jumlahkan tentunya masing-masing sisi harus kita ketahui panjangnya. Nah, kita lihat nih, AB udah ya kita tahu 6 akar 3, BC udah. Masih ada satu sisi lagi AC gitu. Untuk mengetahui panjang AC ini sama ya caranya. Kita tentukan lagi dengan perbandingan sisi-sisi dari segitiga siku-siku istimewa ini. Nah, tapi kita buat sekarang AC per BC tentunya ya. AC per BC, di mana AC per BC ini kalau kita lihat nih, AC per BC. AC di depan sudut 30 derajat. Sementara BC ini hipotenusa. Kita lihat sisi yang di depan sudut 30 derajat dengan hipotenusa ini perbandingannya itu adalah 1 berbanding 2. Jadi kita tuliskan di sini 1/2. Di mana BC-nya sendiri sudah diketahui ya, sudah diketahui BC-nya panjangnya 12. Berarti untuk mengetahui panjang AC-nya ini adalah setengah dikali 12 yaitu 6 ya, sehingga kita bisa memperoleh bahwa panjang AC adalah 6 cm. Nah, lengkaplah sudah sisi-sisi segitiganya. Nah, sehingga untuk menjawab berapa kelilingnya bisa kita lanjutkan. Untuk
menjawab berapa panjang kelilingnya nih. Saya lanjutkan ke sini. Kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah AC, dan masing-masing AB-nya sendiri tadi panjangnya sudah kita peroleh 6 akar 3, sementara BC-nya 12 diketahui dari soal, dan panjang AC-nya 6. Nah, jika kita jumlahkan, ini dalam menjumlahkan nih, perhatikan ada bentuk bilangan yang bilangan bulat dan ada bentuk bilangan bilangan irasional ya dibilangnya ya, 6 akar 3 nih. Karena akar 3-nya sendiri nggak bisa kita uraikan gitu menjadi bilangan bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, ini yang 6 akar 3 itu nggak usah diganggu, biarkan aja, tulis apa adanya 6 akar 3. Kalau yang bilangan bulatnya kita jumlahkan, 12 tambah 6 di sini kan hasilnya 18. 18 sementara 6 akar 3-nya ya sudah kita tulis aja, biarkan 6 akar 3 ya. Dan dapat disimpulkan di sini bahwa keliling dari segitiga ABC yang ditanyakan ini adalah 18 ditambah 6 akar 3, satuannya sentimeter. Nah, ini banyak kemungkinan bisa aja nanti ditanyakan luas gitu. Kalau ditanyakan luas ya berarti kita perhatikan pada segitiganya. Kalau seandainya diketahui alasnya, kita tentukan tingginya. Kalau nggak diketahui dua-duanya, ternyata diketahui hipotenusanya, ya berarti mau tidak mau kita tentukan tinggi berdasarkan hipotenusanya. Itu bisa juga kita tentukan, dan kalau lebih mudah karena ini segitiga siku-siku, tentunya sisi-sisi yang saling menyiku ini sudah merupakan pasangan alas dan tinggi ya. Jadi supaya lebih mudah lagi, ya udah kita cari aja gitu sisi-sisi yang saling menyikunya supaya untuk memperoleh luas segitiganya lebih mudah lagi. Oke, ini adalah segitiga siku-siku yang sudut-sudut lainnya selain sudut 90 derajat adalah sudut 30 derajat dan 60 derajat. Jadi kita katakan aja segitiga siku-siku 30-60 ya, biar lebih gampang, dan ini merupakan segitiga siku-siku istimewa. Oke, kita lanjut ke yang satunya lagi. Tadi di awal saya sebutkan bahwa kita batasi segitiga istimewa kita. Yang pertama 30-60 sudah kita uraikan. Nah, satu lagi adalah segitiga siku-siku 45. Dikatakan segitiga siku-siku 45 ini karena sudut lainnya selain sudut siku-siku masing-masing 45 derajat. Oke, tadi di awal juga sempat disinggung bahwa segitiga ini diperoleh dari sebuah persegi yang dibagi berdasarkan diagonalnya. Jadi ketika saya katakan ini ada segitiga ada persegi ABC. Kita lihat di sini dari segitiga ABC ini ada dua segitiga. Ada dua segitiga. Kita ambil salah satu, misalkan segitiga ABD. Dari segitiga ABD ini kita bisa mengetahui bahwa siku-sikunya di A. Kemudian sudut B dan sudut D awalnya ini adalah 90 derajat ya. Tapi karena dia dibagi oleh diagonalnya, ini akan menjadi setengahnya dari 90 derajat, dan di sini bisa kita tuliskan bahwa sudutnya sekarang menjadi 45 derajat. Nah, seandainya nih misalnya kita buat masing-masing sisi dari persegi ini adalah satu satuan, maka panjang BD ini bisa kita tentukan melalui teorema Pythagoras, di mana BD kuadrat itu pastilah akan sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat, sehingga AB dan AD-nya nih panjangnya sama-sama satu satuan. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 pangkat berapapun hasilnya 1 ya. Ini adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini BD pangkat 2. Nah, artinya BD-nya sendiri panjangnya pastilah akar 2 satuan. Jadi
bisa kita tuliskan bahwa di sini panjang BD adalah akar 2 satuan ya. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang sudutnya selain siku-sikunya 45 derajat, perbandingannya ini adalah 1:1 akar 2. Oke, itu dia perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang satunya lagi itu di sini maksudnya adalah yang 45 derajat. Oke, sama kasusnya seperti segitiga yang tadi ya, segitiga yang 30-60. Ketika menyelesaikan contohnya kita mengacu pada perbandingannya. Cuma bedanya kalau yang ini lebih gampang kita identifikasi. Karena apa? Karena simetris gitu ya. Dari manapun kita ngambil, dua sisi lainnya itu yang saling menyiku panjangnya sama, masing-masing 1. Sehingga kalau misalkan ada sebuah contoh nih, ada soal, ada sebuah segitiga siku-siku di mana sudut-sudut lainnya selain sudut istimewa ini masing-masing 45 derajat. Nah, dan diketahui ini katakanlah sudutnya nama segitiganya adalah segitiga ABC, dan diketahui panjang BC 10 cm. Nah, pertanyaannya misalkan tentukan panjang AB. Nah, ini kita bandingkan sisi yang ditanya dengan sisi yang diketahui. Sisi yang ditanya adalah AB, sisi yang diketahui adalah BC. Kemudian kita lihat perbandingannya. Perbandingannya AB ini adalah sisi yang merupakan salah satu sisi yang menyiku ya, dibandingkan dengan BC, di mana BC adalah hipotenusa. Dan dari segitiga ini bisa kita lihat berarti perbandingannya itu adalah 1 berbanding akar 2. Nah, kita tuliskan yang BC-nya diketahui, berarti kita tulis 10. Kemudian di sininya adalah 1 berbanding akar 2. Nah, kita memperoleh bentuk AB per 10 sama dengan 1 per akar 2. Selanjutnya, ini berdasarkan aturan aljabar, kita akan memperoleh bahwa AB akan sama dengan 1 per akar 2 dikali dengan 10 atau 10 per akar 2. Nah, seperti apa kelanjutannya? Ini dalam matematika ketika penyebut berbentuk akar, ini tidak baku ya penulisannya tuh, sehingga ini masih harus kita lanjutkan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa sisinya itu 10 per akar 2. Jadi ini masih harus kita sederhanakan. Bentuk 10 per akar 2 ini caranya adalah kita kali pembilang dan penyebut dengan bentuk akar pada penyebut. Bentuk akar pada penyebutnya adalah akar 2. Nah, pembilangnya pun kita kalikan dengan akar 2, sehingga kita akan memperoleh 10 kali akar 2. 10 akar 2, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4 ya. Dan akar dari 4 itu hasilnya 2. Nah, di sini 10 akar 2 dibagi 2 ini kita bagi bilangan yang bulatnya, berarti 10-nya kita bagi dengan 2. 10 bagi 2 itu adalah 5 ya. Akar 2-nya tetap, sehingga bisa kita simpulkan bahwa panjang AB ini adalah 5 akar 2 cm. Seperti itu. Dan beragam lainnya soal yang bisa ditanyakan, seperti saya jelaskan sebelumnya, bisa aja ditanya keliling, bisa ditanya luas. Yang penting kita bisa menentukan sisinya ya, ingat ya. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya, lebih kompleks lagi, dan ini tidak selalu terkait dengan segitiga siku-siku, tapi bisa aja kasusnya itu menyangkut bentuk bangun datar, bahkan bisa jadi dia terkait dengan bangun ruang. Tapi untuk bangun ruang nanti kita lanjutkan di pokok bahasan berikutnya ya, karena untuk bangun ruang ini ternyata masih terkait dengan teorema Pythagoras. Nah, misal ketika di misal ketika ada permasalahan mengenai bangun ruang lainnya selain segitiga siku-siku, ini sama ya, penyelesaiannya adalah kita
kita pisahkan, kita uraikan, kita lihat bagian yang merupakan segitiga siku-sikunya, dan dari sana barulah kita selesaikan menggunakan konsep teorema Pythagoras ini. Dan pada kasus ini adalah kita gunakan perbandingan sisi-sisi segitiga istimewa jika memang permasalahannya terkait dengan itu. Oke, kita lihat misalkan nih. Yang pertama, jika diketahui ada sebuah persegi dan kita kasih nama perseginya adalah segitiga CDEF, di mana dari persegi CDEF ini diketahui diagonalnya adalah 20 cm. Pertanyaannya, berapakah keliling? Tentukan keliling dari persegi CDEF ini. Nah, nggak bisa kita tentukan langsung ya. Karena apa? Karena yang diketahuinya diagonal, sementara untuk bisa kita menghitung, menentukan keliling ini, kita harus tahu sisi-sisi dari persegi. Rumus kelilingnya gampang aja ya, 4 kali sisi persegi udah cukup itu. Tapi sisinya nggak diketahui gimana caranya. Nah, kita ketahui bahwa dalam persegi ini sudut-sudutnya itu kan 90 derajat. Ini karena diagonal membagi 2 sama besar sudutnya, berarti ini akan menjadi 45 derajat. Ketemu deh. Ya. Nah, ketemu segitiga siku-siku istimewa gitu. Yang tadi kita bahas bahwa di sini ternyata muncul 45 derajat, dan oleh karena itu, nah kita ini kalau misalkan masih bingung dengan perbandingannya, lihat-lihat lagi bagian sebelumnya bagaimana perbandingannya. Untuk 45 derajat ini kita ambil aja salah satu, misalkan CD gitu ya. Kita ambil CD dibagi yang diketahuinya adalah CE. Ini berdasarkan pembahasan sebelumnya tadi, dia akan perbandingannya itu adalah 1 berbanding akar 2. Sehingga untuk CD-nya sendiri ini akan kita peroleh 1 per akar 2 dikali CE, dan CE-nya 20 per akar 2. Nah, ingat tadi ya, kita rasionalkan penyebutnya dengan cara kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk akar pada penyebut, sehingga ini ujung-ujungnya akan diperoleh 20 akar 2 per 2, yaitu 10 akar 2. Dapat CD nih. Berarti kalau udah dapet CD, ya kelilingnya pun bisa kita tentukan ya. Kelilingnya gampang aja tadi, 4 kali sisi, di mana sisinya sendiri adalah 10 akar 2. Nah, bisa kita simpulkan bahwa keliling dari persegi yang dimaksud pada soal ini itu adalah 40 akar 2 cm ya. Disesuaikan satuannya. Oke, itu contoh pertama. Ini ketika terkait dengan bangun datar lainnya yang bukan merupakan segitiga siku-siku, tapi ternyata dari sana bisa kita munculkan segitiga siku-sikunya, dan nyambung deh ya dengan teori yang sedang kita bahas ini. Oke, kita lanjut. Misalkan sekarang ada sebuah persegi panjang nih. Persegi panjang, kasih nama ABCD nih. Ada persegi panjang ABCD, kemudian diketahui panjang diagonalnya adalah 30 cm, dan diketahui salah satu sudutnya ini 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat ini yang ditanya adalah keliling lagi ya. Yang ditanya keliling. Kalau misalkan ditanya luas, ya udah gampang, tinggal hitung aja. Ya udah kita misalkan ini yang ditanya keliling, yang keduanya luas. Oke. Nah, untuk bisa menentukan dua-duanya baik keliling ataupun luas, tentunya kita harus mengetahui panjang dan lebar dari persegi panjang ini. Dan
Ini kalau lupa-lupa bagaimana perbandingan dari segitiga siku-siku istimewa ini, dan untuk kasus ini yang 30-60 kita gambar dulu nih, sesuaikan aja gambarnya dengan segitiganya nih, dengan segitiganya kita sesuaikan. Nah tuh bentuknya tuh di sini ada, biar enak ngelihatnya. Di sini ada 60 derajat, kemudian di sini ada 30 derajat pastinya kan, satunya lagi. Di sini ini ingat perbandingannya itu 1 2 akar 3. Sisi yang satu ini yang di depan 30 derajat. Yang di depan 30 derajat itu kita mulai dari 1 ya. 1 2 akar 3. Ingat polanya seperti itu. Jadi untuk menentukan keliling ataupun luas ini kan kita perlu menentukan panjang dan lebarnya nih ya. Nah kita pilih salah satu dulu, misalkan kita mau cari panjang dulu, berarti kita tentukan AB, dan supaya bisa kita peroleh AB ini kita bandingkan dengan sisi yang diketahuinya adalah AC. Sekarang kita lihat di segitiga ini, AB adalah sisi yang merupakan yang menempel lah, bisa gampangnya tuh yang menempel pada sudut 60 derajat, sementara AC adalah sisi terpanjang. Kita lihat pada segitiga siku-siku ini, perbandingan dua sisi itu dari segitiga siku-siku ini itu bisa kita tuliskan, bisa kita perhatikan di sini adalah 1:2, 1:2 seperti itu ya. Nah yang kita mau cari adalah AB, berarti AB per 30 ini adalah 1/2. AB nya sendiri 1/2 dikali 30, itu sama dengan 15 satuan. So kita bisa tulis di sini 15. Satu lagi, untuk menentukan BC caranya sama ya. BC per AC itu, lihat BC ini sudut yang di depan 60 derajat. Sudut yang di depan 60 derajat berarti yang di depan 60 derajat kalau dibandingkan dengan hipotenusa, ini yang di depan 60 derajatnya adalah akar 3, sementara hipotenusanya 2, berarti ini bisa kita tuliskan perbandingannya tuh akar 3/2 seperti itu. Dan langsung aja nih ya, berarti BC akan sama dengan akar 3/2 dikali AC, sementara AC nya 30 cm, berarti BC yang merupakan lebar persegi panjang ini besarnya akan diperoleh 15 akar 3 cm ya. Kita tuliskan di sini bahwa lebarnya adalah 15 akar 3 cm. Nah, sampai sini kalau panjang dan lebarnya udah diketahui ya gampang aja kita tentukan. Berarti untuk keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 15 akar 3, sementara lebarnya adalah 15. Nah, dari sini bisa kita tentukan bahwa kelilingnya itu adalah 30 akar 3 dengan satuan cm. Kemudian ketika ditanya luas persegi panjang kali lebar, panjangnya 15 akar 3, lebarnya 15, dapat deh 225 akar 3 cm persegi. Seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikan soal permasalahan yang ternyata masih terkait ya dengan materi yang sedang kita bahas ini, yaitu mengenai bagaimana menentukan perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Dan di sini yang dimaksud adalah segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat, sementara satunya lagi adalah sudut
siku-siku dengan segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat. Oke. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu memahami materi ini. Tetap semangat, sampai jumpa lagi.